Salam. Saudara, kita membaca Alkitab kita dari Lukas 23 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-43. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Peristiwa di atas kayu salib. Saudara, belas kasihan Tuhan adalah sesuatu yang Anda perlukan sepanjang hidup Anda. Ketika Anda berjalan dalam kenormalan, atau yang terutama adalah ketika Anda kacau dan ketika Anda tidak memiliki apa yang Anda butuhkan. Ya, Anda membutuhkan belas kasihan Tuhan karena kematian. Kematian tidak bisa dihindari. Kita semua akan mati pada suatu saat. Angka kematian di dunia itu 100%. Tidak ada yang bisa luput. Semua orang akan mati pada waktunya. Banyak orang takut mati, tetapi Tuhan tidak menginginkan Anda. Iya, Dia tidak menginginkan Anda untuk takut mati. Bahkan Dia menunjukkan cara untuk tidak takut mati. Lukas 23 menceritakan tentang seorang pria sekarat yang menerima belas kasihan Tuhan pada saat ia tersalib bersama Yesus. Ya, mungkin Anda ingat cerita itu ketika Yesus pergi ke kayu salib, dia digantung di antara dua penjahat. Alkitab berkata, salah satu penjahat yang tergantung di sampingnya mencemooh. Dia berkata, "Jika Anda seorang Mesias, buktikan. Dan jangan menyelamatkan dirimu sendiri dan kami juga. Ya, buktikan." Tetapi penjahat yang satunya memprotes dan berkata, "Apakah kamu tidak takut akan Tuhan bahkan ketika kamu telah dijatuhi hukuman mati? Kita pantas mati karena kejahatan kita, tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun." Saudara, seorang penjahat mengolok-olok Yesus dan bertindak seolah-olah kematian adalah akhir dari kehidupan. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang mengolok-olok penyaliban Yesus di sosial media. Seolah-olah mereka tidak akan mati. Seolah-olah mereka tidak akan berakhir kehidupannya dan mereka berharap untuk hidup dalam kekekalan dengan mengolok-olok peristiwa penyaliban Yesus. Ya, sama seperti orang yang di samping Yesus. Anda juga jangan melakukan itu. Orang yang di samping Yesus dia salah. Dia takut untuk mati. Dia ingin diselamatkan. Karena dia tidak tahu bahwa kematian adalah awal dari keabadian bagi setiap manusia. Ya, kematian adalah awal dari keabadian bagi setiap manusia. Keabadian di sorga maupun keabadian di neraka. Penjahat lainnya yang di samping Yesus berkata, "Tidak adakah kesadaran Anda melihat situasi ini? Anda akan berhadapan muka dengan Tuhan dalam hitungan detik. Dan disinilah Anda meletakkan Yesus." Ya, kemudian dia berbalik kepada Yesus dan berkata, "Ingatlah aku ketika engkau datang dalam kerajaan."
Bagaimana tanggapan Yesus? Aku meyakinkan kamu hari ini kamu bersama saya di sorga. Nah saudara, itulah belas kasihan di menit-menit terakhir. Pencuri itu menyadari kebutuhan terbesarnya adalah pengampunan dosa, bukan pembebasan dari rasa sakit. Dan dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia berkata kepada Yesus, ingat aku. Dan Yesus berkata, itu sudah cukup. Tanggapan Yesus menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa atas kematian. Hanya Yesus yang mempunyai kuasa atas kematian. Tidak ada tokoh agama lain di luar sana yang memiliki kuasa atas kematian. Semua tokoh-tokoh yang memberitakan, yang membawa agama-agama di muka bumi, semuanya sudah mati dan mereka masih berada dalam kuburan. Hanya Yesus yang mati dan bangkit kembali di hari yang ketiga. Dan dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya. Dan menghakimi orang-orang yang mengolok-olok dan menolaknya. Ketika Anda menerima belas kasihan Yesus, Anda tidak perlu takut akan kematian. Ya, Anda tidak perlu takut. Karena Yesus telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Amin. Demikian saudara, renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati.